Halo guys. Nah, di sini kita ada pantun nih. Pantun apa tuh? Dengarkan ya. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi kita buka, Izinkan kami salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang manajemen supervisi di sekolah. nah, kami dari kelompok 12. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan nama saya Larissa Nurfitriana dengan NIM 2204040008 dan teman-teman Saya Dita Tiara Uni dengan NIM 220404022 dan saya Dita Aminah Saia dengan NIM 220404031. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar dan hakikat supervisi sekolah. Nah, supervisi merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran sekolah. Supervisi dilakukan sebagai wujud bimbingan akademik dari kepala sekolah kepada guru yang membutuhkan guna meningkatkan profesionalitasnya. Supervisi berarti juga pengawasan sangat bukan di lembaga pendidikan sebagai tolak ukur kinerja guru di lembaga tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu fungsi dari supervisi yang terdiri dari dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perbaikan belajar mengajar. Menganalisis dan memberi pengalaman baru dalam menyusun strategi dan usaha ke arah perbaikan. Untuk fungsi yang kedua yaitu memberikan bantuan dan kesempatan kepada para guru untuk belajar meningkatkan kualitas diri mereka sehingga memudahkan mencapai tujuan pembelajaran peserta didik. Untuk yang selanjutnya yaitu tipe-tipe supervisi yang terdiri dari 5 tipe. Untuk tipe yang pertama yaitu tipe inspeksi. Tipe seperti ini biasanya terjadi dalam administrasi dan model kepemimpinan yang otokratis, mengutamakan pada upaya mencari kesalahan orang lain yang bertugas mengawasi pekerjaan guru. Yang kedua yaitu tipe laissez-faire. Tipe ini para pegawai dibiarkan bekerja tanpa diberi petunjuk yang benar. Yang ketiga yaitu tipe koersi. Tipe ini sifatnya memaksakan. Jadi, apa yang diperkirakan sebagai sesuatu yang baik, meskipun tidak cocok dengan kondisi atau kemampuan pihak yang disupervisi, tetap saja dipaksakan berlakunya. Yang keempat, yaitu tipe training dan guidance. Tipe ini diartikan sebagai latihan atau bimbingan guru dan staf tata usaha mendapat bimbingan dari kepala sekolah. Yang kelima, yaitu tipe demokratis. Tipe ini juga memerlukan kondisi dan situasi yang khusus. Tanggung jawab bukan hanya seseorang pemimpin saja yang memegangnya, tetapi distribusikan kepada para anggota atau warga sekolah sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Selanjutnya, teknik supervisi. Teknik supervisi ada dua. Yang pertama, bersifat individual, seperti kunjungan kelas, observasi kelas, percakapan pribadi, saling mengunjungi kelas, dan menilai diri sendiri. Yang kedua, bersifat kelompok, seperti panel forum diskusi, laboratorium kurikulum, membaca terarah, pengajaran demonstrasi, perpustakaan profesi, buletin supervisi, rapat guru, organisasi profesi, lokakarya kerja kelompok. Selanjutnya, supervisi akademik. Supervisi akademik adalah kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Supervisi akademik merupakan salah satu fungsi mendasar dalam keseluruhan program sekolah.
Hasil supervisi akademik berfungsi sebagai sumber informasi bagi pengembangan profesionalisme guru. Kemudian, pelaksanaan supervisi akademik di SD. Supervisi akademik merupakan kegiatan pembinaan dengan memberi bantuan teknis kepada guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Menurut Depdiknas tahun 2010, supervisi akademik yang dilakukan kepala sekolah antara lain: yang pertama, memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan. Yang kedua, membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan di sekolah. Yang ketiga, membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi atau metode atau teknik pembelajaran atau bimbingan. Yang keempat, membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan, dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran. Yang kelima, memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya yaitu tindak lanjut hasil supervisi akademik. Setelah melakukan supervisi akademik, kepala sekolah akan mendapatkan gambaran terkait dengan profil kompetensi guru. Gambaran ini diperoleh berdasarkan hasil analisis dari instrumen yang digunakan pada saat melakukan supervisi akademik. Adapun bentuk tindak lanjut supervisi akademik yang dapat dilakukan melalui kegiatan pembinaan. Nah, kegiatan pembinaan ini dibagi menjadi dua, yaitu pembinaan langsung dan pembinaan tidak langsung. Yang pertama yaitu pembinaan langsung. Pembinaan langsung ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus, yang perlu perbaikan dengan segera dari hasil analisis supervisi pada kegiatan ini. Nah, kepala sekolah juga dapat melakukan 5 langkah pembinaan kemampuan guru. Yang pertama, menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, mengembangkan strategi dan media. Yang keempat, menilai. Dan yang kelima, revisi. Kemudian yang kedua yaitu pembinaan tidak langsung. Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi. Menurut Sahartian tahun 2000 menyatakan bahwa perilaku supervisor dalam pendekatan tidak langsung adalah mendengarkan, memberi, penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu kepala sekolah sebagai supervisor. Kepala sekolah sebagai supervisor berkewajiban untuk mengatur jalannya sekolah, harus dapat bekerja sama dan berhubungan erat dengan masyarakat, dan berkewajiban untuk membangkitkan semangat para staf guru-guru dan pegawai sekolah untuk bekerja dengan baik, membangun dan memelihara kekeluargaan, kekompakan, persatuan antara guru-guru, pegawai, dan murid-muridnya. Mengembangkan kurikulum sekolah, mengetahui rencana sekolah dari tahu bagaimana menjalankannya, memperhatikannya, dan mengusahakan kesejahteraan guru-guru dan pegawai-pegawainya. Menurut White tahun 2010, tugas utama kepala sekolah sebagai supervisor yaitu 1. Membantu guru mengerti dan memahami siswa. 2. Membantu mengembangkan dan memperbaiki segala hal yang berkaitan dengan profesionalisasi guru. 3. Membantu seluruh staf sekolah agar lebih efektif dalam melaksanakan proses belajar mengajar. 4. Membantu guru meningkatkan cara mengajar yang efektif. Kemudian selanjutnya yaitu tips supervisi akademis. Supervisi akademis termasuk bagian dari supervisi pengajaran. Perbedaannya dengan supervisi yang lain adalah prosedur pelaksanaannya ditekankan kepada mencari sebab-sebab atau kelemahan yang terjadi dalam proses pembelajaran, yang kemudian langsung diusahakan perbaikan kekurangan dan kelemahan tersebut. Nah, sudah paham kan tentang manajemen supervisi di sekolah? Mudah bukan? Mudah dong.
Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semangat untuk calon guru yang ada di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum